Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Meisha Vanovansya. Di sini saya ingin menjelaskan penjelasan singkat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi undang-undang pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun sistematika dalam Undang-Undang HPP yang terdiri dari Bab 1 Asas Tujuan dan Ruang Lingkup, Bab 2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bab 3 Pajak Penghasilan, Bab 4 Pajak Pertambahan Nilai, Bab 5 Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Bab 6 Pajak Karbon, Bab 7 Cukai, Bab 8 Ketentuan Peralihan, Bab 9 Ketentuan Penutup. Dalam Undang-Undang HPP pada bab 1 menjelaskan bahwa Undang-Undang HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Undang-Undang HPP dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Bab 2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang HPP menjelaskan penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi dengan tujuan untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu juga mengatur besaran sanksi pada pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Di dalam bab 2 juga menjelaskan tentang pajak internasional, diantaranya prosedur persetujuan bersama dan konsensus pemajakan global. Prosedur tersebut bertujuan bersama adalah prosedur administratif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Untuk konsensus pemajakan global, pemerintah berwenang untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka 1. Penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. 2. Pencegahan penerusan basis pemajakan dan pergeseran laba. 3. Pertukaran informasi perpajakan. 4. Bantuan penagihan pajak. 5. Kerjasama perpajakan lainnya. Bab 3. Pajak penghasilan. Undang-Undang HPP diantaranya mengatur pajak atas natura, tarif pajak penghasilan orang pribadi, dan tarif pajak penghasilan badan. Pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayai oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Penyamakan minum bagi seluruh pegawai. Natura di daerah tertentu, natura tentang keharusan pekerjaan, contoh alat keselamatan kerja atau seragam natura yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes. Natura dengan jenis batasan tertentu. Bab 4. Perubahan yang menurut saya signifikan. Yang pertama, pengecualian objek PPN dan fasilah PPN. A. Mengatur ulang untuk objek yang tidak dikenai PPN dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan yang tepat sasaran namun tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. B. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Ini untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan menengah atau kecil agar terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan UU PPN. 2.
tarif PPN, serta kemudahan dan kesederhanaan PPN. Tarif umum. Kalau dulu ketika pertama kali sejak UU PPN dikeluarkan pada tanggal 19 tahun 1951 sampai dengan saat ini, kita tahu tarifnya 10% berlaku sampai dengan Maret 2022. Nanti per 1 April tarif PPN akan naik menjadi 11% dan paling lambat tanggal 1 Januari 2025 akan naik 12%. Tarif khusus. Untuk kemudahan dalam pengumuman PPN atau jenis barang, jasa tertentu atau sektor usaha tertentu di tarif PPN final 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Bab 5. PPS ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan yang berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampuan pajak dan pembayaran sejak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak penghasilan orang pribadi tahun 2020. Dalam programnya akan dilaksanakan selama 6 bulan dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020. PPS ada 2 kewajiban, yaitu 1. BPOP dan Badan Peserta TA ASER per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan TA. Tarif PPh final 11% untuk deklarasiin, 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, 6% untuk aset LN repartisi. 2. BPOP aset perolehan 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan pada SPT tahun 2020. Tarif PPh final 18% untuk deklarasi in, 14% untuk aset RN repatriasi dan aset DN, dan 12% untuk aset LN repartisi. Bab 6. Pajak karbon. Pajak ini termasuk baru di Indonesia. Pajak karbon dikenakan arah pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen CO2e pertama kali 1 April 2022 bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara. Bab 7. Cukai. Penegasan dan dengan penambahan jenis barang cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik merupakan prosedur penambahan pengurangan jenis barang kena cukai. Penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara dan wajib bayar diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar sanksi. Bab 8. Peralihan. Dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 21, Pusat Intersepsi Nasional beserta kelengkapan harus dibentuk paling lama 3 tahun setelah ditetapkannya peraturan pemerintah ini. Sebelum Pusat Intersepsi Nasional dibentuk, Menteri dapat membentuk tim audit yang bersifat sementara sepanjang Pusat Intersepsi Nasional belum terbentuk. Pengajuan permintaan intersepsi oleh aparat penegak hukum dilakukan sesuai dengan PPS. PPS yang dibuat oleh aparat penegak hukum harus disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dalam waktu paling lama 3 bulan sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini. Dalam hal belum terbentuk Pusat Intersepsi Nasional atau karena keterbatasan jangkauan Pusat Intersepsi Nasional, permintaan intersepsi dapat diajukan kepada penyelenggara sistem elektronik. Dalam hal telah terbentuk Pusat Intersepsi Nasional, intersepsi dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui Pusat Intersepsi Nasional. Dalam paling waktu lama 6 bulan sejak diundangkannya peraturan pemerintah ini, penyelenggara sistem elektronik harus menyiapkan alat dan perangkat intersepsi untuk mendukung fungsi intersepsi sesuai dengan daya jangkau dan layanan.
Mungkin saja itu dapat saya sampaikan dan jelaskan. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.